Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Pada video kali ini kami akan coba untuk mengulas terkait kondisi lahan porang kami yang sudah berjalan sekitar 3 bulan lebih, mendekati masuk ke 4 bulan ya. Karena kami lihat di sini pohon-pohonnya sudah lumayan rimbun, jadi kami pikir sepertinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika kondisi porangnya yang sudah sebesar ini, dan pula mengingat di bulan Februari ini di daerah kami juga sangat sering hujan ya, jadi hampir setiap hari itu hujan, sehingga kami rasa perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan kondisi saat ini. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jika pemirsa lihat di sini kondisinya sudah sangat rimbun ya untuk lahan porang kami. Bagian mulsa itu tidak begitu kelihatan, cenderungnya lebih banyak warna hijau dari daun porangnya yang menutupi mulsa. Hal ini mengakibatkan sudah aman terkait rumput ya. Terkait rumput sudah aman karena sinar matahari itu terhalangi oleh rentangan daun porangnya ini. Namun di satu sisi kondisi yang menguntungkan seperti itu, terdapat kondisi yang mengkhawatirkan juga. Karena apa? Dalam cuaca yang sering hujan seperti ini, awan yang selalu menaungi sehingga sinar matahari juga tidak begitu banyak. Kondisi ini menyebabkan tanaman porang kami ini sangat berisiko terkena jamur ya, terutama bagian pangkal batang. Karena bagian pangkal batang tersebut kan itu cenderung kurang terkena sinar matahari jika kondisi rentangan daunnya yang selebar ini, serimbun ini. Setelah beberapa titik kami coba patrolikan, ada memang beberapa pohon porang kami yang terserang jamur ya. Beberapa masih dalam ukuran yang pohon yang kecil di bagian sana. Dan yang paling menyesakan adalah yang bagian ini. Ini sudah tumbuh tunas ketiga dengan ukuran pohon yang sebesar ini. Ukuran pohon sebesar ini, dan dia terserang jamur. Sangat memilukan ya pemirsa. Padahal memang dari kami sendiri juga sudah berupaya untuk melakukan pencegahan, yaitu penyemprotan fungisida. Namun memang sepertinya upaya tersebut masih mungkin tidak semua pohon itu tersemprot dengan baik ya. Jadi mungkin ada beberapa pohon yang luput atau penyemprotannya kurang maksimal, sehingga menyebabkan pohon tersebut yang kurang maksimal dilakukan penyemprotan fungisidanya terserang jamur seperti ini. Sangat menyedihkan pemirsa, dengan ukuran pohon yang sebesar itu kemudian tumbang karena jamur. Sangat menyedihkan. Ini akan kita coba tangani supaya tidak menyebar, karena saya dapat info kalau untuk jamur seperti ini yang penting dibersihkan saja untuk tanah yang terkontaminasi jamur serta jamur yang menempel pada pohon porangnya itu dibersihkan saja supaya tidak menyebar lebih luas.
Kita coba bersihkan pemirsa. Semoga untuk jamurnya ini tidak menyebar ke pohon yang ini ya. Ya paling tidak dia masih ada peluang untuk melakukan pembesaran umbi. Ya meskipun tidak semaksimal jika pohon ini tidak tumbang atau pohon lainnya yang masih bagus pohonnya. Pastinya nanti sepertinya umbinya yang di bagian ini tidak sebesar pohon-pohon yang lain. Tapi tidak apa-apalah, kita ikhlaskan saja. Yang penting kan kita sudah berupaya ya melakukan pencegahan. Kalau tetap diserang seperti ini ya sudah. Memang untuk ukuran lahan yang cukup luas seperti ini, kita tidak bisa memastikan ya satu persatu tiap pohon itu tertreatment dengan baik, atau contohnya penyemprotan fungisidanya dilakukan tiap pohonnya itu dilakukan dengan baik, karena dengan luas yang seperti ini jumlah pohonnya juga ribuan, jadi tidak bisa terkontrol satu persatu. Jadi ya wajar lah ada 1-2 yang terkena jamur seperti itu. Itulah sebabnya di sini kami menghimbau ya bagi pemirsa yang mungkin akan berbudidaya porang, jika pohon-pohon porangnya itu sudah rimbun seperti ini, untuk lebih diintensifkan terkait jamur ya, terkait jamurnya lebih diperhatikan lagi, karena kondisi yang mendung, kemudian sinar mataharinya kurang menyinari bagian pangkal batangnya. Kondisi seperti itu kondisi yang nyaman bagi jamur untuk tumbuh. Hari ini sebetulnya kami agendakan untuk patroli mencari katak ya, katak dari pohon tunas pertama. Ya meskipun pohonnya masih kecil-kecil, tapi ada beberapa yang ukuran kataknya cukup lumayan seperti ini. Kami coba telatenkan, meskipun kecil ada nilainya ini ya, kalau dikumpulkan ya lumayan lah. Di masa memasuki bulan keempat atau 3 bulan lebih ini, untuk rumput itu memang sudah aman ya bagi kami sih, karena menggunakan mulsa seperti ini. Jika dilihat pada tiap lubang mulsa itu hanya sedikit menyisakan ruang untuk tumbuh rumput seperti itu. Jadi lubang mulsa sudah penuh, tertutupi atau dipenuhi oleh batang-batang porang yang juga sudah membesar seperti itu. Jadi ruang tanah sebagai media untuk pertumbuhan rumputnya juga sudah sangat dikit, bisa dibilang. Untuk rumput kami rasa di sini sudah tidak perlu dirisaukan lagi. Cuman itu tadi yang sangat mengkhawatirkan itu serangan jamur ya, karena di sini juga lahannya cenderung lembab terus karena hujan setiap hari. Sebagai gambaran bagi pemirsa yang mungkin akan berbudidaya porang, terutama yang lahannya sama seperti kami ini ya, lahan sawah seperti ini, nanti untuk sebagai antisipasi agar tidak terjadi yang bagaimana yang kami alami, terserang jamur seperti itu. Terkait hama dengan ukuran pohon yang sebesar itu, juga kami rasa tidak begitu mengkhawatirkan ya. Hama di sini yang kami maksud adalah ulat ya. Jadi
di samping agak susah terdeteksi karena pohon yang sangat rimbun tersebut, tetapi kalau ditelatenkan memang kita sisir satu persatu tiap gulutan itu pasti ada aja, karena kan bisa diidentifikasi di bagian bawah pohonnya itu ada kotoran ulatnya atau tidak. Kalau ada, itu bisa diteliti lebih lanjut di sekitar pohonnya untuk dicari ulatnya. Cuman kalau sudah sebesar ini, rasanya serangan ulat daun seperti itu tidak begitu mengkhawatirkan ya, karena kan pohonnya juga sudah besar-besar. Untuk satu ekor ulat saja mungkin jika berada di satu pohon, untuk menghabiskan satu pohon itu kayaknya tidak habis juga ya, karena kami belum menemui saat ini untuk ukuran pohon yang sudah besar di bagian petaan 3 itu ya habis dimakan oleh ulat. Paling yang ada ya seperti ini nih, seperti itu. Dia tidak habis ya, dia tidak habis, hanya kelak-kelak ya. Sebetulnya lumayan banyak juga, tapi tidak secara total bikin membuat daunnya itu jadi gundul, itu tidak ya. Untuk pemupukan pun kami rasa dengan kondisi yang sudah sangat rimbun seperti itu, lebih tepatnya pemupukan menggunakan pupuk daun ya. Jadi penyemprotan dilakukan tidak di bagian bawah atau pangkal batang lagi atau tiap bolongan, tetapi disemprotkan di bagian bawah permukaan daun agar pupuk-pupuk tersebut bisa terserap dengan baik oleh stomata daunnya. Sedikit-sedikit dapat ukuran katak seperti ini ya lumayan, meskipun ini cenderung kurang baik ya kalau umpamanya untuk sebagai bibit yang langsung ditanam di lahan, paling tidak bisa kita siasati untuk jadikan bibit polybag ya. Oke pemirsa, di sini kami melihat tanda-tanda sesuatu yang agak mengerikan ya bagi kami. Bisa pemirsa lihat di situ ada kulit yang jelas bukan kulit kodok ini ya. Bisa kita perjelas lagi ya. Nah tuh, silahkan ditebak sendiri itu kulit apa pemirsa. Itulah sebabnya saya di sini juga agak ngeri sebetulnya, karena memang untuk sawah seperti ini pastinya ada ekosistem yang berlangsung, dan dalam satu ekosistem pastinya ada pemangsa ya. Jadi kita perlu lebih waspada untuk melakukan patroli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan senantiasa berdoa. Itu pemirsa, salah satu keragaman fauna yang ada di lahan kami ya. Itu namanya cuyu. Yang besar ini. Budidaya orang di sini, kami jadi merasa juga memiliki kebun binatang ya. Ya, anggap saja sebagai hiburan. Banyak media untuk menghibur diri. Baik pemirsa, di sini kami istirahat siang ya, setelah melakukan patroli razia katak. Namun banyak ditemui
fauna-fauna lainnya tadi seperti cuyu dan naga. Razia katak, ketemunya naga. Nah, di sini hasil razia kami ya, katak-katak yang sudah dorman, ukurannya masih kecil-kecil ya. Tetap syukuri saja daripada terbengkalai di tanah yang nantinya dia tumbuh tidak secara baik ya, atau tidak terkontrol. Lebih baik kita pungut dan kita rawat untuk disimpan di rak-rakan. Siapa tahu di musim depan bisa menghasilkan dari katak-katak yang kecil ini. Jadi kesimpulannya untuk video log hari ini dari kami adalah, dengan kondisi pohon porang yang sudah rimbun seperti ini, besar-besar pohonnya, ditambah cuaca yang selalu dinaungi awan bahkan hujan setiap hari, tantangan yang terbesar dalam saat ini adalah jamur ya pemirsa. Sudah banyak korbannya, kami cek tadi lebih dari 10 lah, 10 itu lebih, bisa mungkin 20 atau 50 pohon yang terserang jamur. Tapi tetap kita syukuri, setidaknya dibandingkan dengan yang tumbuh di sini dapat dilihat itu masih lebih banyak yang tumbuh ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video log hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami, salam Mr. Konjak.